Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasi tentang the global economic, finance, and trade environment. Di sini saya akan presentasi tentang the global economic environment. Ekonomi global lingkungan hidup. Di sini ada sejarahnya, sejarah pemikiran ekonomi dunia abad ke-20 telah disebut sebagai pertarungan gagasan. Penyusunan revolusi Bolshevik tahun 1917, para pemimpin Uni Soviet mendirikan ekonomi terencana, terpusat, dan menempatkan diri mereka sendiri dalam kendali. Dan sebaliknya, di sebelah barat, kapitalisme pasar bebas adalah tatanan hari ini. Namun setelah keruntutan pasar saham tahun 1925 dan depresi hebat tahun 1930-an, kebijaksanaan ekonomi, laissez-faire dan pasar bebas dipertanyakan. Mungkin model Soviet adalah yang terbaik. Seharusnya pemerintah memainkan peran sentral. Dan selanjutnya, ekonomi dunia sebuah ikhtisar. Ekonomi dunia setelah berubah drastis sejak Perang Dunia Kedua. Mungkin perubahan yang paling mendasar adalah munculnya pasar global. Menanggapi peluang baru, pesaing global dengan mantap menggantikan atau menyerap pesaing lokal. Bersamaan dengan itu, integrasi ekonomi dunia meningkat secara signifikan. Interaksi ekonomi mencapai 10% pada awal abad ke-20. Hari ini sekitar 50%. Integrasi sangat mencolok di dunia Eropa dan area perdagangan bebas Amerika Utara. Di sini ada 4 pergerakan modal yang telah menggantikan perdagangan sebagai penggerak perekonomian dunia. Yang pertama, perubahan pertama adalah peningkatan volume pergerakan modal. Nilai dolar dari perdagangan barang dan jasa dunia adalah 25 triliun pada tahun 2009. Yang kedua, perubahan kedua penyangkut hubungan antara produktivitas dan pekerjaan. Yang ketiga, munculnya ekonomi dunia sebagai unit ekonomi yang dominan. Yang keempat, perubahan dari Perang Dingin. Yang selanjutnya, sistem ekonomi. Secara tradisional, para ekonomi mengidentifikasi 4 jenis utama sistem ekonomi. Yang pertama, kapitalisme pasar. Terus ada sosialisme terencana terpusat, kapitalisme terencana terpusat, dan sosialisme pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapitalisme pasar. Kapitalisme pasar adalah sistem ekonomi di mana individu dan perusahaan mengalokasikan sumber daya dan sumber daya produksi dimiliki secara pribadi. Dan sederhana, konsumen memutuskan barang apa yang mereka inginkan dan perusahaan menentukan apa dan berapa banyak barang yang akan diproduksi. Peran negara dalam kapitalisme pasar adalah untuk mendorong persaingan antar perusahaan dan untuk memastikan perlindungan konsumen. Yang kedua, ada sosialisme terencana terpusat. Sosialisme terencana terpusat. Dalam sistem ekonomi jenis ini, negara memiliki kekuasaan yang luas untuk melayani kepentingan publik sesuai keinginannya. Dan para perencana negara bagian membuat keputusan top down
tentang barang dan jasa apa yang diproduksi dan dalam jumlah berapa. Konsumen dapat membelajarkan uang mereka untuk apa yang tersedia. Yang selanjutnya, kapitalisme terencana dan sosialisme pasar. Pada kenyataannya, kapitalisme pasar dan sosialisme terpusat tidak ada dalam bentuk yang murni di kebanyakan negara. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, alokasi sumber daya pasar dan komando dipraktikkan secara bersamaan, seperti halnya kepemilikan sumber daya swasta dan negara. Peran pemerintah dalam ekonomi pasar modern sangat bervariasi. Sistem ekonomi di mana alokasi sumber daya perintah digunakan secara ekstentif dalam lingkungan kepemilikan sumber daya pribadi secara keseluruhan. Yang selanjutnya, tahap perkembangan pasar. Di sini setiap saat pasar negara individu berada pada tahap perkembangan ekonomi yang berbeda. Bank Dunia telah mengembangkan sistem klasifikasi 4 kategori yang menggunakan perdagangan nasional bruto per kapita atau GNI sebagai basis. Definisi pendapatan untuk setiap tahapan berasal dari kategori pinjaman Bank Dunia. Dan negara-negara dalam kategori tertentu umumnya memiliki sejumlah karakteristik yang sama. Dengan demikian, tahapan memberikan dasar yang berguna untuk segmentasi pasar global dan pemasaran sasaran. Di sini dikenal sebagai pasar negara berkembang besar atau yang disebut BEM. Ekonomi pasar mereka yang sedang berkembang menciptakan disparitas pendapatan yang lebih besar. Di sini ada negara berpenghasilan rendah, memiliki PNB per kapita 1025 atau kurang sekitar 13% penduduk dunia termasuk dalam kategori ekonomi ini. Negara berpenghasilan rendah lainnya mewakili peluang pasar asli. Salah satunya contoh di Bangladesh. Yang selanjutnya, di sini ada negara berpenghasilan menengah ke bawah. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 50 negara di peringkat terbawah dari kategori berpenghasilan rendah sebagai negara kurang berkembang. Di negara-negara ini, persentase penduduk yang bergerak di bidang pertanian turun tajam karena orang pindah ke sektor industri dan tingkat urbanisasi meningkat. Yang selanjutnya ada negara berpenghasilan tinggi, juga dikenal sebagai negara maju, industri maju atau pasca industri adalah negara dengan PNB per kapita 12.476 atau lebih tinggi. Di sini saya akan melanjutkan tentang neraca pembayaran. Di sini neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan seluruh dunia. Neraca pembayaran dibagi menjadi akun berjalan dan akun modal. Neraca berjalan adalah ukuran luas yang mencakup perdagangan barang dagangan, yaitu ada barang-barang manufaktur dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa yaitu hasil ekonomi berbasis pengalaman yang tidak berwujud. Di sini ada perdagangan barang, dagang, dan jasa. Berkat pencapaian General Agreement on Tariff and Trade atau disebut GATT dan WTO, perdagangan barang dagang dunia tumbuh lebih cepat daripada produksi dunia sejak akhir
Perang Dunia Kedua. Dengan kata lain, pertumbuhan impor dan ekspor telah melampaui laju kenaikan GNI. Sektor perdagangan dunia yang tumbuh paling cepat adalah perdagangan jasa, layanan mencakup perjalanan dan hiburan, pendidikan, layanan bisnis seperti akuntansi, periklanan, teknik, perbankan, investasi, dan layanan hukum. Dan selanjutnya, tinjauan keuangan internasional. Di sini valuta asing memungkinkan suatu perusahaan di satu negara untuk menjalani bisnis di negara lain dengan mata uang yang berbeda. Namun, valuta asing adalah aspek pemasaran sekali berbeda dari yang dihadapi pemasaran domestik. Dan selain itu, resiko tersebut dapat menjadi lebih tinggi di pasar berkembang seperti Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan. Dan selanjutnya, exposure ekonomi. Di sini exposure ekonomi mencerminkan dampak fluktuasi mata uang pada kinerja keuangan perusahaan. Exposure ekonomi dapat terjadi ketika transaksi bisnis perusahaan menghasilkan penjualan atau pembelian dalam mata uang asing. Dan selanjutnya, mengelola exposure nilai tukar. Jelas dari diskusi ini bahwa meramalkan pergerakan nilai tukar secara akurat merupakan tantangan utama selama bertahun-tahun. Pencarian cara untuk mengelola arus kas untuk menghilangkan atau mengurangi risiko nilai tukar yang telah menghasilkan pengembangan berbagai teknik dan strategi keuangan. Di sini saya akan memberi contoh tentang ekonomi global lingkungan hidup. Di sini ada materi keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan dampak pandemik COVID-19 terhadap perekonomian dunia. Dia mengatakan pandemik telah membuat ekonomi dunia kehilangan $8,8 triliun atau setara 1.208 kuadriliun. Hal itu menurutnya menjadi pembahasan dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Kesehatan negara-negara anggota G20. Dalam paparannya dijelaskan jumlah itu merupakan hasil asesmen dari ADB yang diterbitkan Mei 2020. Jadi COVID-19 ini sudah jadi persoalan global. COVID secara dunia sudah disebabkan ekonomi dunia mengalami kehilangan 8,8 triliun atau sekitar 9,7% dari total perekonomian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai financial environment atau disebut juga dengan lingkungan keuangan dalam lingkup internasional. Jadi, pertama, ketika transaksi internasional terjadi, valuta asing merupakan mekanisme moneter yang memungkinkan transfer dana dari suatu negara ke negara lain. Sistem moneter internasional yang ada selalu mempengaruhi perusahaan serta individu setiap kali mereka membeli atau menjual produk dan layanan yang diperdagangkan melintasi batas negara. Misalnya, karena yen yang lebih lemah dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat pada pertengahan 2015, perusahaan multinasional Jepang seperti Toyota melaporkan peningkatan laba mereka karena bisnis perusahaan luar negeri di Amerika Serikat ini mengumpulkan penjualan dalam dolar Amerika Serikat tetapi melaporkan keuntungan dalam yen Jepang. Untuk setiap kenaikan 1 yen tambahan dalam nilai dolar Amerika Serikat atau depresiasi yen terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 1 yen, laba operasional setahun penuh Toyota akan meningkat dengan tambahan 40 miliar yen atau setara dengan 322,6 juta US dollar.
Di sisi lain, ketika yen Jepang menguat terhadap dolar Amerika Serikat, hal sebaliknya akan terjadi dan keuntungan nasional perusahaan Jepang dalam yen akan turun. Jelas, di sini bahwa sistem moneter internasional saat ini memiliki dampak yang besar tidak hanya pada individu dan perusahaan, tetapi juga pada neraca pembayaran Amerika Serikat pada tingkat agregat. Lalu untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai peran sejarah dolar Amerika Serikat. Yang pertama yaitu mengenai sistem moneter internasional. Faktanya, sistem moneter internasional telah berubah cukup drastis selama bertahun-tahun, mengingat penyelarasan drastis dalam beberapa tahun terakhir dari nilai tukar mata uang utama termasuk dolar AS, euro Eropa, pound Inggris, yuan Tiongkok, dan yen Jepang. Sistem moneter internasional saat ini mungkin akan mengalami perubahan besar. Penerapan euro sebagai mata uang bersama di Uni Eropa pada tahun 1999 hanyalah salah satu contoh dari banyak perubahan yang akan datang. Meskipun pemasar internasional harus beroperasi dalam sistem moneter internasional yang ada saat ini, untuk transaksi dan penyelesaian internasional, mereka harus memahami bagaimana sifat dan ruang lingkup sistem telah berubah dan cara kerjanya dari waktu ke waktu. Setiap negara juga memiliki mata uangnya sendiri untuk mengekspresikan nilai produknya. Sistem moneter internasional diperlukan karena sebagian besar negara memiliki unit moneter atau mata uang sendiri yang berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Tidak adanya mata uang universal berarti kita harus memiliki sistem yang memungkinkan terjadinya transfer daya beli antar negara dengan mata uang nasional yang berbeda. Untuk penyelesaian perdagangan internasional, berbagai mata uang dunia harus dipertukarkan satu sama lain. Ini dicapai melalui pasar valuta asing. Secara berkala, suatu negara harus meninjau status hubungan ekonominya dengan seluruh dunia dalam hal ekspor dan impor, pertukaran berbagai jenis layanan, pembelian dan penjualan, dan juga berbagai jenis aset modal internasional lainnya seperti pembayaran, tanda terima, dan juga transfer. Lalu, mengenai perkembangan dolar Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Pada periode pasca Perang Dunia Kedua, sejumlah lembaga muncul untuk memantau dan membantu negara-negara yang diperlukan dalam memenuhi komitmen keuangan internasional mereka. Akibatnya, sistem baru hubungan moneter internasional muncul yang mendorong peningkatan perdagangan internasional selama tahun 1950-an dan 1960-an. Namun, pada awal 1970-an, dolar Amerika Serikat yang melemah menyebabkan sistem yang ada menunjukkan ketegangan dan akhirnya terjadinya rusak. Defisit perdagangan Amerika Serikat telah mendorong penurunan nilai dolar Amerika Serikat dalam 50 tahun terakhir. Sejak awal 1970-an, dolar telah turun sekitar 2/3 terhadap euro atau menggunakan mata uang Jerman sebagai proksi sebelum 1999 dan yen Jepang. Namun, dolar bisa menjadi mata uang yang dinilai terlalu tinggi dan membuat defisit akun saat ini sangat besar. Pergeseran tajam nilai dolar dapat berdampak besar pada ekonomi global. Stabilitas moneter dunia menjadi tidak stabil pada tahun 1970-an dan berlanjut hingga awal 1980-an. Saat 1980-an maju, ekonomi AS stabil dan nilai dolar terhadap mata uang lain naik ke titik tertinggi sepanjang masa. Hal ini menyebabkan ekspor Amerika Serikat menjadi lebih mahal dan impor asing menjadi lebih murah, yang mengakibatkan neraca perdagangan yang merugikan. Namun, resesi global yang parah saat ini telah menunjukkan aspek dolar yang tidak terduga. Ketika ekonomi global berada dalam tingkat gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti yang terjadi sejak akhir tahun 2008, dunia masih menganggap dolar Amerika Serikat sebagai mata uang pilihan terakhir untuk dipertahankan. Akibatnya, dolar sejak itu terapresiasi secara dramatis terhadap sebagian besar mata uang asing lainnya, tetapi terdepresiasi terhadap yen Jepang. Misalnya, pada 4 Februari tahun 2009, beberapa bulan setelah dimulainya resesi besar, dolar Amerika Serikat
terapresiasi 15% terhadap euro, 39% terhadap dolar Australia, dan kekalahan 46% terhadap won Korea, tetapi hampir terdepresiasi 20% terhadap yen Jepang dari tahun sebelumnya. Jelas, ini berarti pasar mata uang masih jauh dari stabil atau dapat diprediksi. Lalu mengenai perkembangan sistem keuangan internasional hari ini. Perkembangan pasca Perang Dunia II memiliki efek jangka panjang pada pengaturan keuangan internasional, peran emas, dan masalah penyesuaian ketidakseimbangan neraca pembayaran. Setelah Perang Dunia II, ada keinginan kuat untuk mematuhi tujuan yang akan membawa kemakmuran ekonomi dan diharapkan dapat membawa perdamaian jangka panjang bagi dunia. Negosiasi untuk menetapkan sistem moneter internasional pasca perang terjadi di Resort Bretton Woods di New Hampshire pada tahun 1944. Negosiator di Bretton Woods merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap negara harus bebas menggunakan kebijakan ekonomi makro untuk pekerjaan penuh. 2. Nilai tukar mengambang bebas tidak bisa berfungsi. Ketidakefektifan mereka telah dibuktikan dalam tahun-tahun antar perang. Nilai ekstrim dari tarif tetap dan mengambang harus dihindari. 3. Sistem moneter diperlukan yang akan mengakui bahwa nilai tukar merupakan urusan nasional dan internasional. Untuk menghindari baik kekakuan sistem nilai tukar mengambang bebas, Perjanjian Bretton Woods menyediakan pasak yang dapat disesuaikan. Di bawah sistem ini, mata uang harus menetapkan nilai pari atau dalam bahasa Inggris disebut juga par value. Istilah ini digunakan dalam dunia keuangan dan akunting yang artinya nilai yang ditetapkan atau nilai yang tampak. Dalam hal emas, tetapi hanya ada sedikit jika ada penukaran mata uang untuk emas. Setiap pemerintah bertanggung jawab untuk memantau mata uangnya sendiri untuk melihat bahwa mata uangnya tidak melayang melebihi 1% di atas atau di bawah nilai pari yang ditetapkan. Saat mata uang suatu negara mencapai atau mendekati batas manapun, bank sentralnya melakukan intervensi di pasar keuangan dunia untuk mencegah suku bunga melewati batas. Dalam sistem ini, negara yang mengalami defisit neraca pembayaran tidak akan mengalami tekanan devaluasi pada nilainya saat ini. Otoritas negara akan mempertahankan mata uangnya dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya, terutama dolar Amerika Serikat, untuk membeli mata uangnya sendiri di pasar terbuka untuk mendorong nilainya kembali ke nilai nominalnya. Sebuah negara yang mengalami surplus neraca pembayaran akan melakukan situs oposisi dan menjual mata uangnya di pasar terbuka. Lalu, sebuah lembaga bernama Dana Moneter Internasional atau IMF didirikan di Bretton Woods untuk mengawasi sistem moneter yang baru disepakati. IMF mengawasi sistem moneter internasional. IMF merupakan badan khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional dan untuk memfasilitasi perluasan perdagangan dan pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja dan perbaikan kondisi ekonomi di semua negara anggota. Jika suatu negara mengalami ketidakseimbangan fundamental atau jangka panjang dalam neraca pembayarannya, negara tersebut dapat mengubah patokannya hingga 10% dari nilai nominal awalnya tanpa persetujuan IMF. Penyesuaian di atas 10% membutuhkan persetujuan IMF. Lalu, Amerika Serikat mulai mengalami defisit neraca pembayaran yang berurutan yang mengakibatkan tekanan ke bawah pada dolar. Karena pemerintah Amerika Serikat diwajibkan untuk mempertahankan dolar pada nilai nominalnya, ia harus menghabiskan banyak emas dan cadangan mata uang asingnya untuk membeli dolar di pasar keuangan dunia. Selain itu, dolar Amerika Serikat adalah mata uang cadangan yang dapat dikonversi menjadi emas di bawah perjanjian Bretton Woods. Pertahanan dolar yang berkelanjutan meninggalkan bank-bank sentral di seluruh dunia dengan jumlah dolar yang sangat besar. Negara-negara ini mengetahui bahwa dolar yang mereka pegang sebenarnya dapat dikonversi menjadi emas dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat.
berusaha menahan menuntut emas sebagai gantinya. Namun, menjadi jelas pada tahun 1971 bahwa dolar dinilai terlalu tinggi dan devaluasi dolar terhadap emas tidak bisa dihindari. Situasi ini menyebabkan Presiden Richard Nixon menangguhkan konversi dolar ke emas pada 15 Agustus tahun 1971. Ini secara efektif mengakhiri rezim nilai tukar yang dimulai di Bretton Woods lebih dari 25 tahun sebelumnya. Seiring waktu berlalu, terbukti bahwa sumber daya IMF untuk menyediakan akomodasi jangka pendek bagi negara-negara yang mengalami kesulitan moneter tidak mencukupi. Untuk mengatasi situasi tersebut dan untuk mengurangi tekanan ke atas pada dolar Amerika Serikat oleh negara-negara pemegang cadangan dolar, dana tersebut menciptakan hak penarikan khusus atau SDR pada tahun 1969. SDR merupakan entry akun khusus pada buku IMF yang dirancang untuk memberikan likuiditas tambahan untuk mendukung dunia yang sedang berkembang. Perdagangan nilai SDR ditentukan oleh rata-rata tertimbang ke tempat mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, euro, dan pound Inggris. Suatu negara dengan masalah neraca pembayaran dapat menggunakan SDR-nya untuk mendapatkan mata uang yang dapat digunakan dari negara lain yang ditunjuk oleh dana tersebut. Dengan menyediakan mekanisme kerjasama moneter internasional, bekerja untuk mengurangi pembatasan arus perdagangan dan investasi, dan membantu anggota dengan kesulitan neraca pembayaran jangka pendek mereka. IMF memberikan kontribusi yang signifikan dan unik untuk stabilitas ekonomi dan peningkatan standar hidup di seluruh dunia. Misalnya, sebagai contoh ketika krisis keuangan global menyebar pada tahun 2008 sampai 2009, arus masuk modal bersih ke pasar negara berkembang yang berjumlah 929 miliar dolar pada tahun 2007 turun menjadi 165 miliar dolar pada tahun 2009. IMF menyalurkan sejumlah besar modal ke negara-negara tersebut untuk membendung keruntuhan yang drastis tidak hanya ekonomi mereka, tetapi juga rezim perdagangan global itu sendiri. Pinjaman ini menandakan bahwa masih ada komitmen oleh organisasi internasional kepada negara-negara dengan masalah keuangan yang paling utama. Lalu dari perjanjian Bretton Woods sendiri diciptakan lagi, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau juga disebut dengan Bank Dunia. Meskipun IMF dibentuk untuk membantu negara-negara dalam membiayai kesulitan neraca pembayaran dan mempertahankan mata uangnya relatif stabil, Bank Dunia pada awalnya dimaksudkan untuk mendanai pembangunan dan pembangunan kembali pasca perang, dan kemudian untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur di dunia berkembang. Baru-baru ini, Bank Dunia memiliki dua tujuan utama untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dalam suatu generasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Bank Dunia menetapkan dua tujuan yang ingin dicapai dunia pada tahun 2030. Secara khusus, untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dengan mengurangi persentase orang yang hidup dengan kurang dari 1,25 dolar per hari menjadi tidak lebih dari 3%, dan untuk mempromosikan kesejahteraan bersama dengan mendorong pertumbuhan pendapatan 40% terbawah untuk setiap negara. Bank Dunia juga memberikan pinjaman dan hibah berupa berbunga rendah kepada negara-negara berkembang dan berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan pertanian. Akibatnya, pemasar internasional harus menghadapi nilai tukar yang selalu berfluktuasi. Fluktuasi kecil dalam nilai tukar tidak dapat diabaikan karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap laba operasi perusahaan. Meskipun mata uang di sebagian besar negara memiliki nilai mengambang terhadap satu sama lain, mata uang dari banyak negara berkembang dipatok atau ditetapkan ke salah satu mata uang utama atau sekeranjang mata uang utama seperti dolar Amerika Serikat.
SDR atau campuran mata uang yang dipilih secara khusus. Secara umum, negara berkembang yang bergantung pada hubungan perdagangannya dengan negara besar seperti Amerika Serikat untuk pertumbuhan ekonomi cenderung menggunakan mata uang negara utama tersebut. Sebagai contoh, mata uang Tiongkok, renminbi atau yuan telah dipatok ke dolar Amerika Serikat selama hampir 1 dekade pada 8,28 yuan per dolar hingga tahun 2004. Berdasarkan surplus perdagangan yang meningkat dengan Amerika Serikat serta pertumbuhan PDB real yang berkelanjutan dalam 20 tahun terakhir sebesar 9,5%, Cina telah dituduh menjalankan kebijakan yuan murah dan telah ditekan untuk menilai kembali mata uangnya. Di masa lalu, untuk mencegah yuan naik terhadap dolar, Bank Sentral Cina harus membeli sekuritas Treasury AS dalam jumlah besar. Pemerintah Cina percaya bahwa nilai tukar tetap akan memberikan stabilitas pada ekonomi Cina karena Cina sangat bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat. Namun, karena dolar terus jatuh terhadap mata uang utama lainnya, Bank Sentral Cina memutuskan pada tanggal 21 Juli tahun 2005 untuk meninggalkan patokan yuan terhadap dolar demi menghubungkan ke sekeranjang beberapa mata uang, termasuk euro dan yen. Dan untuk mengevaluasi kembali yuan sebesar 2,1% terhadap dolar. Pada tanggal 23 September tahun 2005, Bank Sentral Cina memutuskan untuk membiarkan yuan mengambang terhadap mata uang utama hingga 3% sehari terhadap euro, yen, dan mata uang non-dolar lainnya dibandingkan dengan 1,5% sebelumnya. Sementara itu, pergerakan harian terhadap dolar tetap dibatasi dengan hingga hanya 0,3%. Pada 16 Mei 2007, bagaimanapun Cina kembali mengambil langkah untuk membiarkan mata uangnya diperdagangkan lebih bebas terhadap dolar dan untuk mendinginkan ekonominya yang mendesis dan surplus perdagangannya yang melonjak. Yuan sekarang dibiarkan berfluktuasi terhadap dolar sebesar 0,5% sehari, naik dari 0,3%. Nilai tukar renminbi naik dari 8,19 yuan per dolar pada tahun 2005 menjadi 6,95 yuan per dolar pada tahun 2008, melonjak sebesar 18% dalam 3 tahun. Pada November 2015, nilai tukar renminbi diperdagangkan pada 6,34 yuan per dolar. Saat ini, perekonomian global semakin didominasi oleh 5 mata uang utama, yaitu dolar Amerika Serikat, euro UI, pound Inggris, yuan Tiongkok, dan yen Jepang. Masing-masing mewakili lingkup pengaruh mereka kepada mata uang negara lain di kawasan masing-masing negara tersebut. Setelah diluncurkan pada tahun 1999, euro segera menjadi mata uang internasional terkemuka kedua di dunia. Meskipun krisis keuangan baru-baru ini di sejumlah negara anggota euro menimbulkan keraguan tentang stabilitas atau bahkan kelangsungan jangka panjangnya dari euro, yuan Tiongkok melampaui yen untuk pertama kalinya dan menempati posisi keempat di antara mata uang yang digunakan dalam pembayaran lintas-lintas. Dolar Amerika Serikat masih cenderung menjadi mata uang internasional paling dominan untuk saat ini. Namun, krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat saat ini juga tampaknya menunjukkan bahwa perusahaan yang berbasis di negara-negara dengan mata uang yang lebih stabil daripada dolar Amerika Serikat seperti Jepang, secara serius mulai menjauh dari dolar sebagai mata uang yang transaksi internasional. Meskipun dolar Amerika Serikat telah kehilangan sebagian perannya sebagai mata uang transaksi internasional, ia tetap menjadi mata uang pilihan yang digunakan banyak perusahaan Amerika Latin untuk tujuan operasional perusahaan. Yuan Tiongkok dan yen mata uang transaksi regional di Asia. Dengan kata lain, perusahaan Amerika Serikat akan merasa lebih mudah untuk berbisnis dengan perusahaan di Amerika Latin karena perencanaan dan transaksi bisnis semakin banyak dilakukan dalam denominasi dolar.
Baik, yang selanjutnya kurs valuta asing dan valuta asing. Valuta asing seperti yang tersirat dalam istilah mengacu pada pertukaran uang suatu negara dengan uang negara lain. Ketika transaksi internasional terjadi, valuta asing merupakan mekanisme moneter yang memungkinkan transfer dana dari satu negara ke negara lain. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tarif valuta asing. Yang pertama ada faktor ekonomi makro, yang di dalamnya terdapat inflasi relatif, yang merupakan suatu negara yang mengalami tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi daripada mitra dagang utama lainnya akan menyebabkan depresiasi mata uangnya. Yang kedua, neraca pembayaran. Perbaikan atau kemunduran neraca pembayaran barang dan jasa merupakan tanda awal dari apresiasi mata uang. Yang ketiga, ada cadangan devisa. Pemerintah dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menaikkan atau menurunkan nilai mata uangnya. Lalu ada pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi domestik tumbuh cepat dibandingkan dengan mitra dagang utama, impor negara cenderung meningkat lebih cepat daripada ekspor. Lalu ada belanja pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah, terutama jika dibiayai melalui belanja defisit, menyebabkan peningkatan tekanan inflasi pada perekonomian. Lalu ada pertumbuhan uang beredar. Banyak bank sentral negara berusaha untuk mencegah resesi dengan meningkatkan jumlah uang beredar untuk menurunkan suku bunga domestik guna meningkatkan konsumsi dan investasi. Yang terakhir dalam faktor ekonomi makro yaitu kebijakan suku bunga. Bank sentral juga dapat mengontrol tingkat diskonto atau suku bunga yang dibebankan kepada bank untuk menaikkan suku bunga pinjaman domestik guna mengendalikan inflasi. Yang kedua terdapat faktor politik, yang di dalamnya terdapat yang pertama kontrol nilai tukar. Beberapa pemerintah memiliki kendali eksplisit atas nilai tukar. Tarif resmi untuk mata uang domestik dinilai terlalu tinggi secara artifisial sehingga membuat perusahaan asing enggan mengekspor ke negara semacam itu. Lalu yang kedua, tahun pemilu atau perubahan kepemimpinan. Harapan tentang perubahan kebijakan pemerintah yang akan terjadi mempengaruhi nilai tukar. Secara umum, kebijakan pemerintah yang pro-bisnis cenderung mengarah pada apresiasi mata uang domestik karena perusahaan asing bersedia menerima mata uang tersebut untuk transaksi bisnis. Terdapat juga faktor lainnya, seperti peristiwa yang tidak terduga di suatu negara, seperti pembunuhan tokoh politik atau kehancuran pasar saham yang tiba-tiba dapat menyebabkan mata uangnya terdepresiasi karena takut akan ketidakpastian. Namun, tidak berarti bahwa lindung nilai mata uang kurang penting bagi perusahaan manapun. Untuk ekonomi berorientasi ekspor yang sangat bergantung pada ekspor produk berbasis dolar seperti Norwegia, strategi lindung nilai mata uang tetap penting. Sementara lebih banyak perusahaan muda mulai terlibat dengan impor atau ekspor internasional, lindung nilai mata uang juga menjadi lebih mudah diakses oleh mereka berkat semakin banyaknya layanan yang ditawarkan oleh bank-bank besar serta situs web bisnis ke bisnis. Sebagai contoh, pada tahun 1980-an, mobil Jepang dihargai cukup rendah di Amerika Serikat. Dibenarkan oleh yen yang lebih murah, sementara mobil Jerman menjadi jauh lebih mahal di Amerika Serikat daripada di Eropa. Pada 1990-an, ketika dolar mulai terdepresiasi terhadap yen Denmark, pembuat mobil Jepang dan Jerman harus menaikkan harga dolar mereka di Amerika Serikat. Pembuat mobil Jepang tidak menaikkan harga mereka hampir sebanyak pesaing Jerman. Jelas, mereka menentukan harga ke pasar. Hasilnya, pabrikan mobil Jepang tidak kehilangan pangsa pasar Amerika Serikat sebanyak pabrikan mobil Jerman. Salah satu faktor keberhasilan banyak perusahaan Jepang di pasar Amerika Serikat tampaknya terletak pada cara mereka menggunakan nilai tukar dolar yen untuk keuntungan mereka yang dikenal sebagai nilai tukar target. Sistem lalu mengenai kurs valuta asing, terdapat
sistem yang digunakan pada kurs valuta asing. Yang pertama merupakan sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Ini adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, ada sistem kurs bebas atau mengambang atau disebut juga floating exchange rate. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Dan yang ketiga, ada sistem tingkat mengambang terkendali atau managed floating rate. Ini adalah kombinasi dari dua sistem di atas. Nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun, tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam. Baik, selanjutnya yaitu mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran suatu negara merangkum semua transaksi yang telah terjadi antara penduduknya dan penduduk negara lain selama periode waktu tertentu. Neraca pembayaran dibagi menjadi dua, neraca pembayaran barang dan juga neraca pembayaran jasa. Neraca pembayaran barang dikenal sebagai neraca perdagangan, menunjukkan perdagangan barang yang diproduksi saat ini. Neraca perdagangan adalah indikator kesehatan posisi perdagangan internasional yang paling sering digunakan suatu negara. Neraca pembayaran jasa menunjukkan perdagangan jasa yang ada saat ini ditransaksikan. Neraca pembayaran barang dan jasa menunjukkan perdagangan gabungan barang dan jasa yang diproduksi saat ini. Neraca pembayaran di akun modal merangkum transaksi keuangan dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu akun modal jangka pendek dan juga jangka panjang. Modal jangka panjang termasuk aset keuangan yang jatuh tempo dalam periode melebihi 1 tahun, termasuk ekuitas. Subrekening dengan modal jangka panjang merupakan investasi langsung dan investasi portofolio. Modal jangka pendek hanya mencakup barang-barang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun termasuk kas. Rekening cadangan resmi mencatat pergerakan dana ke atau dari bank sentral. Poin penting yang perlu diingat di sini adalah bahwa defisit atau surplus dihitung bukan berdasarkan agregat dari semua transaksi dalam neraca pembayaran, tetapi pada saldo bersih untuk kategori tertentu yang dipilih. Lalu selanjutnya mengenai turmoil ekonomi dan keuangan di sekitar dunia. Sejak beberapa tahun terakhir abad ke-20, telah diamati beberapa krisis ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di beberapa bagian dunia, yang telah menyebabkan perlambatan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dunia, serta perdagangan dan investasi internasional. Yang pertama merupakan krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai 1998. Secara kronologis, devaluasi mata uang Cina, yuan, dari 5,7 yuan dolar per dolar menjadi 8,7 yuan per dolar pada tahun 1994 menyiapkan panggung untuk saga yang sedang berlangsung dari krisis keuangan Asia. Devaluasi mata uang membuat ekspor Cina lebih murah di Asia Tenggara, di mana sebagian besar mata uang dipatok ke dolar Amerika Serikat. Secara terpisah, resesi pasca gelembung Jepang juga menyebabkan mata uangnya terdepresiasi dari 99,7 yen per dolar pada tahun 1994 menjadi 126,1 yen per dolar pada tahun 1997 yang mengakibatkan masalah dua cabang bagi negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, Jepang yang dilanda resesi mengurangi impor dari negara tetangganya di Asia, dan yang kedua, depresiasi yen membantu perusahaan Jepang meningkatkan ekspor mereka ke seluruh Asia. Akibatnya, defisit perdagangan negara-negara Asia Tenggara dengan Cina dan Jepang meningkat tajam dalam waktu yang relatif singkat.
Hasil akhirnya adalah depresiasi mata uang yang tiba-tiba pada akhir tahun 1997. Sebagai contoh, misalnya, Thailand kehilangan hampir 60% dari daya beli BAT-nya dalam dolar pada tahun 1997. Won Korea juga mengalami penurunan yang sama menjelang akhir tahun 1997 dan terdepresiasi 50% terhadap dolar Amerika Serikat dalam waktu kurang dari 2 bulan. Kasus terburuknya adalah Indonesia yang rupiahnya kehilangan 80% dari nilainya pada triwulan terakhir tahun 1997. Krisis keuangan Asia pada paruh kedua tahun 1990-an telah meningkat menjadi ancaman terbesar bagi kemakmuran global sejak krisis minyak tahun 1970. Baik, mulai akhir tahun 2001, tidak seperti krisis keuangan Asia, masalah Argentina membutuhkan waktu lama untuk berkembang, memberikan tanda yang cukup bagi investor dan analisis. Namun, masalahnya ternyata jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan siapapun. Pada April tahun 2002, mata uang Argentina telah kehilangan hampir 40% nilainya sejak pemerintah membebaskannya dari dolar pada Desember tahun 2001. Tingkat pengangguran mencapai sekitar 25% dan rekening bank tetap dibekukan. Perekonomian berkontraksi sebesar 1% pada tahun 2001 dan kekalahan 8% pada tahun 2002. Pada bulan Desember tahun 2001, pemerintah menghentikan pembayaran sebagian besar utang luar negerinya sebesar 141 miliar dolar. Default pemerintah terbesar dalam sejarah. Ribuan tempat komersial ditutup dalam seminggu. Alasan pertama di balik krisis ini terletak pada sistem moneter Argentina sendiri. Selama 1 dekade, pemerintah Argentina menetapkan peso pada $1 Amerika Serikat yang menilai mata uang terlalu tinggi dan menyebabkan kurangnya daya saing ketika mata uang yang lain terdepresiasi. Ledakan properti di Amerika Serikat sejak awal 1990-an dan ketersediaan pinjaman hipotek yang mudah melalui kebijakan moneter, longgar Federal Reserve membantu memompa gelombang properti seperti yang terjadi di Jepang 1 dekade sebelumnya. Dalam prosesnya, sejumlah besar pinjaman hipotek ringan telah ditawarkan ke pasar hipotek subprime, yaitu para pelanggan yang tidak mampu membeli rumah. Uang mudah dan peraturan longgar memungkinkan bank untuk mengamankan arus kas yang diharapkan dari kumpulan aset dasar seperti hipotek rumah dan menjual sekuritas tersebut di pasar terbuka. Jadi, tidak hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri, khususnya Eropa dan Jepang, bank dan perusahaan sekuritas membelinya. Kemudian serangan default di pasar subprime mortgage di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir melonjak menjadi krisis kredit global, menyebabkan jatuhnya pasar sekuritas di seluruh dunia. Resesi global saat ini adalah yang terburuk dari jenisnya sejak depresi hebat dari tahun 1929 sampai 1932. Ketika pasar kredit mengering, bisnis yang mengandalkan kredit konsumen mengalami kerugian yang besar. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis kredit menjadi nyata pada akhir tahun 2009, penjualan mobil dan truk ringan di Amerika Serikat pada bulan Desember turun 36% dibandingkan dengan tahun lalu. Di Prancis, penjualan mobil turun 16% meskipun ada insentif pemerintah yang dirancang untuk menopang pasar. Di Spanyol, penjualan mobil turun hampir 50% dan di Jepang sebesar 22%. Sejak saat itu, penjualan mobil terus menurun. Toyota, salah satu pembuat mobil terbesar dan paling menguntungkan di dunia, mengurangi produksi dalam negeri sebesar 40% pada Januari tahun 2009 karena ekspornya turun hampir 60% dari setahun sebelumnya. Jadi bisa dilihat bahwa keparahan resesi global saat ini begitu terjal penurunannya terhadap penjualan luar biasa dengan standar apapun.
Respon perusahaan terhadap resesi. Perusahaan yang berbeda telah bereaksi dalam berbagai cara terhadap resesi berdasarkan tujuan perusahaan yang berbeda. Secara umum terdapat orientasi jangka pendek dan jangka panjang dalam manajemen krisis. Orientasi jangka pendek menentukan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan tahun ke tahun atau meminimalkan kerugian. Sedangkan orientasi jangka panjang mentolerir beberapa kerugian jangka pendek untuk keuntungan di masa depan. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pemasaran di area Euro. Awalnya Uni Eropa atau UI dahulu European Economic Community terdiri dari 6 negara percobaan, yaitu Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda. UI terdiri dari 15 negara berkembang di Eropa hingga tahun 2004 ketika 10 negara lagi bergabung dengan UI, seperti Siprus, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Slovakia, dan Slovenia. Pada tahun 2007, 2 negara lagi, Bulgaria dan Rumania, menjadi anggota baru UI, diikuti oleh Kroasia sebagai anggota terbaru pada tahun 2013, sehingga menambah jumlah negara anggota UI menjadi 28. 13 negara Eropa Tengah dan Timur ini secara umum adalah kurang berkembang dari 15 negara sebelumnya. Oleh karena itu, karena perbedaan besar dalam pendapatan per kapita dan permusuhan nasional yang bersejarah, UI menghadapi kesulitan dalam merancang dan menegakkan kebijakan bersama. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, saat ini terdapat 19 negara anggota di zona Euro. Kebijakan moneter untuk kelompok negara ini dijalankan oleh Bank Sentral Eropa yang berkantor pusat di Frankfurt, Jerman. Penciptaan euro digambarkan sebagai perkembangan paling jauh di Eropa sejak runtuhnya tembok Berlin. Menurut Economic and Monetary Union atau EMU, hal itu telah membantu menciptakan budaya baru stabilitas ekonomi di Eropa. Untuk mengatasi baru-baru ini perlambatan ekonomi di dunia dan untuk menghindari jenis yang merusak intra-Eropa, ketegangan nilai tukar. Dengan adanya euro, warga negara kawasan euro sekarang menantikan manfaat dari peningkatan transparansi harga, persaingan yang lebih intens di pasar, dan integrasi keuangan yang lebih besar di Eropa. Meskipun beberapa manfaat euro untuk perusahaan dan konsumen jelas, banyak pertanyaan kebijakan masih belum terjawab. Sekarang, untuk melindungi semua negara anggota, Uni Eropa atau UI telah membuat kesepakatan untuk menjaga stabilitas ekonomi di zona euro dan menghindari krisis keuangan. Yang jelas adalah bahwa peralihan ke euro memiliki dampak luas pada perusahaan yang berbisnis di zona euro. Bagi pemasar sendiri, tantangan utamanya meliputi transparansi harga, tekanan kompetitif yang diintensifkan, rantai pasokan yang efisien, peluang baru untuk perusahaan kecil dan menengah, adaptasi struktur organisasi internal, dan juga peraturan Uni Eropa yang melintasi batas nasional. Jadi di sini maksud dari peraturan Uni Eropa yang melintasi batas nasional, yaitu ketika UI atau Uni Eropa telah dewasa, maksudnya telah tumbuh dan pemerintah anggotanya memperluas otoritasnya, orang Eropa telah menemukan bahwa UI telah semakin menjadi kekuatan untuk regulasi sosial yang melintasi batas-batas etnis dan nasional. Banyak kasus telah diajukan untuk pelanggaran nasional terhadap pertanian UI, perikanan, pendidikan, fiskal, konsumen, transportasi, perpajakan, dan kebijakan lingkungan. Negara-negara dituduh gagal memberlakukan undang-undang yang sesuai dengan kebijakan UI atau gagal menegakkan undang-undang tersebut. Perusahaan telah berjuang melalui proses peraturan UI yang kompleks. Akibatnya, berbagai asosiasi industri sekarang mencoba untuk mengklarifikasi dengan tepat di mana aturan
di seluruh UI berakhir dan undang-undang negara anggota dimulai. Misalnya, lokakarya yang diselenggarakan oleh Konsultan Kebijakan Pangan dan Gizi Internasional, European Advisory Service atau EAS pada Februari tahun 2008 bertujuan untuk memandu perusahaan dalam mengembangkan strategi multinegara dan berhasil memperkenalkan suplemen makanan dan bahan fungsional ke pasar Eropa. Jadi di selanjutnya saya akan menjelaskan the global and trade environment atau lingkungan perdagangan internasional. Jadi di sini terdapat penyusunan detail kerangka perdagangan kemitraan Trans-Pasifik atau TPP yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara di Asia. Amerika Serikat dan beberapa negara di Asia ini membentuk organisasi tersebut dikarenakan memiliki tujuan yang bisa dikatakan ambisius. Mereka ingin menciptakan kawasan perdagangan bebas yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang relatif panjang. Selain itu, di sini terdapat juga negosiasi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang tujuannya itu menciptakan kawasan perdagangan bebas yang terpisah. Seperti halnya TPP, tujuan dari Transatlantic Trade and Investment Partnership ini untuk memulai pertumbuhan suatu ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Jadi Amerika Serikat dan Uni Eropa ini juga memiliki hubungan perdagangan bisa dikatakan paling besar di dunia. Misalnya perdagangan dua arah pada tahun 2012 perdagangan ini mencapai nilai 927 miliar dolar atau setara dengan 450 miliar euro barang dan 250 miliar itu jasa lainnya yang melintasi Samudra Atlantik. Namun pangsa perdagangan antar kawasan ini telah menurun selama bertahun-tahun dikarenakan dari kedua belah pihak ini semakin banyak membeli dan menjual barang dan jasanya itu ke Cina dan juga ke negara-negara Asia lainnya. Karena hal ini para pejabat di kedua pihak tersebut berusaha untuk membuat kesepakatan yang akan membalikkan penurunan dan meningkatkan volume perdagangan dua arah antara Amerika Serikat dan Uni Eropa ke tingkat yang lebih tinggi. Kesepakatan tersebut dinamakan Perjanjian Perdagangan Bebas atau disingkat dengan FTA, di mana FTA ini bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak perdagangan yang akan meningkatkan ekonomi di kedua sisi Atlantik tersebut. Namun sebelum kesepakatan dapat dicapai, perbedaan besar harus diselesaikan antara kedua belah pihak. Salah satu poin penting terdapat pada sektor pertanian. Contoh kasusnya, Uni Eropa membatasi impor sebagian besar tanaman hasil rekayasa genetikanya yang umum di Amerika Serikat. Penurunan tarif ini adalah masalah utama lainnya. Meskipun tarif antara mitra dagang saat ini rata-rata antara 2 sampai dengan 3%, penurunan tersebut lebih lanjut dapat menghasilkan penghematan yang signifikan. Masalah ketiga ini menyangkut berbagai regulasi yang menghambat investasi dan pembelian lintas batas. Peraturan semacam itu terkadang disebut hambatan non-tarif, dan banyak pengamat setuju bahwa peraturan tersebut lebih sulit untuk dihapus daripada hambatan tarif. Selanjutnya, Organisasi Perdagangan Dunia dan GATT. GATT ini merupakan perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan. Tahun 2012 kemarin menandai 65 tahun sejak berlakunya perjanjian tersebut.
Perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian antara negara-negara yang pemerintahnya itu setuju setidaknya itu secara prinsip untuk mempromosikan perdagangan di antara anggota-anggotanya. Perjanjian ini berhasil meliberalisasi perdagangan barang dagangan dunia. Akan tetapi perjanjian GATT ini tidak memiliki kekuatan penegakan hukum yang cukup kuat. Misal pihak yang kalah itu dalam suatu perselisihan berhak untuk mengabaikan putusan yang ada di dalam perjanjian tersebut, dan proses penanganannya itu biasanya terkadang berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga beberapa kritikus itu memberikan kritikan terhadap organisasi ini, dan juga pada akhirnya organisasi ini tidak berjalan lagi. Setelah berhentinya GATT pada tanggal 1 Januari 1995, muncullah Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. WTO sendiri menyediakan forum untuk negosiasi terkait perdagangan di antara 157 anggotanya. WTO ini juga berfungsi sebagai mediator dalam sengketa perdagangan global. WTO ini memiliki Dispute Settlement Body atau DSB, yang dimana untuk menengahi pengaduan tentang hambatan perdagangan yang tidak adil dan masalah lain di antara negara-negara anggota yang termasuk di dalam organisasi WTO ini. Selama periode konsultasi itu 60 hari. Pihak yang menyampaikan keluhan itu diharapkan untuk terlibat dalam negosiasi dengan itikat baik dan mencapai penyelesaian yang damai. Jika gagal, pengadu dapat meminta DSB untuk menunjuk panel ahli perdagangan yang beranggotakan 3 orang untuk mendengarkan kasus secara tertutup. Selain perjanjian dan organisasi yang sudah saya sebutkan tadi, di sini juga terdapat perjanjian perdagangan preferensial atau PTA. PTA ini merupakan suatu perjanjian yang mekanismenya itu memberikan perlakuan khusus pada mitra dagang tertentu, dan dari hal itu perjanjian ini seringkali mendiskriminasi negara lain, sehingga seringkali beberapa negara memberitahu WTO ketika mereka mengadakan perjanjian perdagangan preferensial ini. Berikut beberapa perjanjian perdagangan dunia lainnya. Yang pertama itu ada area perdagangan bebas. Area perdagangan bebas ini biasa disebut dengan FTA. FTA ini terbentuk ketika 2 negara atau lebih itu setuju untuk menghilangkan tarif dan hambatan lain yang membatasi perdagangan. Tujuan dari FTA sendiri agar suatu barang yang melintasi perbatasan antara mitra itu tidak perlu memiliki bea masuk, yang nantinya akan menciptakan area perdagangan bebas. Negara-negara yang tergabung dalam FTA ini dapat mempertahankan kebijakan perdagangan independen terkait dengan negara ketiga. Aturannya, larangan impor barang ke negara anggota dengan tarif eksternal terendah untuk transshipment ke satu atau lebih anggota FTA ini dengan tarif eksternal yang lebih tinggi. Misalnya saya ambil studi kasus Chili dan Kanada. Karena Chili dan Kanada itu menetapkan FTA pada tahun 1997, traktor perata Caterpillar buatan Kanada yang diimpor ke Chili itu tidak akan dikenakan bea. Jika peralatan yang sama diimpor dari sebuah pabrik di Amerika Serikat, importir akan membayar bea sekitar $13.000
apabila Caterpillar mengirim traktor buatan AS ke Chili melalui Kanada agar misal memungkinkan importir menghindari pembayaran bea itu, hal itu tidak dapat terjadi karena traktor tersebut akan memiliki sertifikat Made in the USA yang menunjukkan bahwa traktor tersebut itu dikenai bea. Tidak mengherankan jika pemerintah Amerika Serikat itu merundingkan perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan Chili yang mulai berlaku pada tahun 2003. Selanjutnya, Serikat Pabean. Serikat Pabean ini mewakili evolusi logis dari FTA. Selain menghilangkan hambatan internal untuk perdagangan, anggota Serikat Pabean ini juga menyetujui untuk penetapan tarif eksternal bersama. Yang selanjutnya ada pasar bersama. Pasar bersama ini merupakan tingkatan integrasi ekonomi berikutnya yang selain penghapusan hambatan internal perdagangan dan penetapan tarif eksternal bersama, pasar bersama ini memungkinkan pergerakan bebas untuk faktor-faktor produksi termasuk tenaga kerja dan modal. Yang terakhir ada serikat ekonomi. Serikat ekonomi ini dibangun di atas penghapusan hambatan tarif internal, pembentukan hambatan eksternal bersama, dan aliran faktor bebas perdagangan. Aliran faktor perdagangan bebas ini berusaha untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan ekonomi dan sosial di dalam serikat itu sendiri, yang tujuannya untuk memfasilitasi arus bebas modal, tenaga kerja, dan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Selanjutnya saya akan membahas perdagangan internasional di beberapa benua. Yang pertama di Amerika Utara. Pada tahun 1988 Amerika Serikat ini dan Kanada menandatangani perjanjian perdagangan bebas atau yang disebut CFTA, dan kawasan perdagangan bebas Kanada Amerika Serikat ini secara resmi muncul pada tahun 1989. Nah, hal itu membantu menjelaskan lebih dari 400 miliar dolar per tahun barang dan jasa yang mengalir antara Kanada dan Amerika Serikat. Hubungan perdagangan ini termasuk bisa dikatakan hubungan perdagangan yang terbesar di antara dua negara. Kanada mengambil 20% ekspor Amerika Serikat dan Amerika Serikat tersebut membeli sekitar 85% ekspor Kanada. Pada tahun 1992, perwakilan dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini menyelesaikan negosiasi untuk perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau yang biasa disebut dengan NAFTA. Perjanjian tersebut disetujui oleh kedua majelis Kongres Amerika Serikat dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1994. Hasilnya, kawasan perdagangan bebas dengan populasi gabungan itu lebih dari 460 juta orang dan total produk domestik bruto atau PDB itu hampir 18 triliun dolar. Jadi di sini pemerintah dari ketiga negara tersebut berjanji untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penghapusan tarif dan perluasan perdagangan dan investasi. Namun pada saat itu tidak ada tarif eksternal yang sama dan juga tidak ada pembatasan tenaga kerja dan pergerakan faktor lainnya yang dihapuskan. Masalah imigrasi ilegal dari Meksiko ke Amerika Serikat pada waktu itu masih menjadi perdebatan. Meskipun demikian, keuntungan perdagangan bebas kontinental ini akan memungkinkan ketiga negara tersebut untuk memenuhi tantangan ekonomi dalam dekade mendatang. Penghapusan
hambatan arus barang, jasa dan investasi itu dilakukan secara bertahap, ditambah dengan perlindungan yang kuat atas hak kekayaan intelektual atau paten, merek dagang dan hak cipta, yang selanjutnya akan menguntungkan bisnis, pekerja, petani dan para konsumennya. Dan selanjutnya saya akan membahas perdagangan internasional di Amerika Latin. Daya pikat pasar Amerika Latin ini jika dilihat dari segi ukurannya itu besar dan basis sumber dayanya itu juga besar. Tetapi negara-negara Amerika Latin ini memulai transformasi ekonominya itu setelah mereka dalam satu dekade mengalami banyak masalah ekonomi yang diterimanya, seperti dari tidak adanya pertumbuhan dalam satu dekade, inflasi yang melumpuhkan, utang luar negeri yang meningkat, proteksionisme dan gaji pemerintah yang membengkak selama satu dekade. Dan masalah tersebut lahir beberapa pengaturan perdagangan preferensial terpenting di Amerika Latin tersebut. Pengaturan tersebut yang pertama ada sistem integrasi Amerika Tengah. Amerika Tengah sedang mencoba untuk menghidupkan kembali pasar bersama yang didirikan pada awal 1960-an. 5 anggota awal tersebut ada Honduras, Guatemala, Nicaragua, dan Costa Rica, yang memutuskan pada Juli 1991 untuk membangun kembali pasar bersama Amerika Tengah atau yang biasa disebut CACM. Upaya itu untuk meningkatkan integrasi regional dan mendapatkan momentum dengan diberikannya status observers ke Panama pada tahun 1997 dengan Panama sebagai anggota. Nama grup itu diubah menjadi Sistem Integrasi Amerika Tengah. Pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas Amerika Tengah itu dengan Amerika Serikat menciptakan kawasan perdagangan bebas yang dikenal sebagai DRCAFTA yang mencakup 5 anggota SICA atau SICA. SICA. Yang selanjutnya penerapannya itu lambat, tetapi beberapa perubahan itu telah ditetapkan. Misalnya 80% barang Amerika Serikat dan lebih dari setengah produknya pertanian Amerika Serikat itu dapat diimpor ke Amerika Tengah dengan bebas bea. Manfaat bagi perusahaan Amerika Tengah sendiri termasuk perampingan dokumen ekspor dan penerapan proses aplikasi online. Kawasan ini akan menarik lebih banyak investasi asing langsung karena perusahaan asing melihat risiko yang berkurang berkat aturan yang lebih jelas. Selain itu, sejumlah besar perusahaan di Amerika Tengah itu beroperasi dalam ekonomi bayangan dengan banyak transaksi komersial yang tidak dilaporkan. Pendapatan pajak pemerintah itu harus meningkat ketika perusahaan bergabung dengan ekonomi formal untuk memanfaatkan keuntungan CAFTA ini. Yang selanjutnya ada Komunitas Andes. Komunitas Andes ini dibentuk pada tahun 1969 untuk mempercepat perkembangan negara-negara anggota melalui integrasi ekonomi dan sosial. Negara Chili mundur pada tahun 1976. 5 anggota yang tersisa itu setuju untuk menurunkan tarif pada perdagangan intergroup dan untuk bekerja sama dalam memutuskan produk apa yang harus diproduksi oleh masing-masing negara. Pada saat yang sama, barang dan perusahaan asing itu dijauhkan sebanyak mungkin.
Mulai tahun 1992, para penanda tanganan Fakta Andes ini setuju untuk membentuk kawasan perdagangan bebas subregional pertama di Amerika Latin. Fakta tersebut menghapuskan semua insentif devisa, keuangan dan fiskal dan subsidi ekspor pada tahun 1992. Tarif eksternal ini tarif eksternal bersama ini ditetapkan menandai transisi ke Serikat Pabean yang sebenarnya. Namun secara keseluruhan penduduk pedesaan dan kotornya perkotaan itu di kawasan itu menjadi frustasi dan tidak sabar dengan kurangnya kemajuan. Muncullah ideologi yang bersaing untuk membantu menjelaskan mengapa perdagangan intraregional ini tidak menghasilkan lebih banyak keuntungan. Peru dan Kolombia sendiri mengejar pertumbuhan itu melalui kapitalisme, sedangkan pemerintah di Ekuador dan Bolivia itu memiliki kecenderungan sosialis. Venezuela akhirnya mundur dari komunitas Andes ini pada tahun 2006. Presiden Hugo Chavez ini menyatakan komunitas itu mati setelah Peru dan Kolombia itu mulai merundingkan FTA dengan Amerika Serikat. Venezuela saat ini sedang dalam proses menjadi anggota penuh Mercosur. Selanjutnya ada Pasar Bersama Selatan atau Mercosur. Pada tahun 2004, Mercosur ini menandatangani perjanjian kerjasama dengan komunitas Andes. Akibatnya negara seperti Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru ini menjadi anggota asosiasi. Uni Eropa ini merupakan mitra dagang nomor 1 Mercosur. Mereka sedang bernegosiasi untuk mendirikan kawasan perdagangan bebas. Jerman dan Perancis sendiri menentang kesepakatan tersebut dengan alasan bahwa ekspor pertanian murah dari Amerika Selatan itu akan merugikan petani di Eropa. Venezuela sendiri memulai proses bergabung dengan Mercosur. Selanjutnya Komunitas Karibia dan Pasar Bersama atau CARICOM. CARICOM ini dibentuk pada tahun 1973 sebagai gerakan menuju persatuan di Karibia. Ini menggantikan Asosiasi Perdagangan Bebas Karibia atau CARIFTA yang didirikan pada tahun 1965. Sampai saat ini tujuan utama CARICOM sendiri untuk mencapai integrasi ekonomi yang mendalam melalui pasar bersama Karibia. Namun CARICOM sendiri sebagian besar berhenti selama 2 dekade pertama keberadaannya. Pada pertemuan tahunannya pada bulan Juli 1991, negara-negara anggotanya itu sepakat untuk mempercepat integrasi. Pada pertemuan puncak tahun 1998, para pemimpin dari 15 negara ini sepakat untuk bergerak cepat untuk membentuk persatuan ekonomi dengan mata uang bersama. Sebuah studi tentang masalah ini menyarankan bagaimana bahwa terbatasnya perdagangan intraregional itu akan membatasi potensi keuntungan dan biaya transaksi yang lebih rendah. Selanjutnya, salah satu masalah terkait perdagangan terbesar di belahan barat ini adalah penciptaan area perdagangan bebas Amerika atau FTAA. Namun para pemimpin di beberapa negara Amerika Latin ini khususnya Brasil dibuat frustasi oleh kecenderungan Washington untuk mendikte persyaratan perdagangan yang akan menguntungkan kepentingan khusus di Amerika Serikat. Misalnya koalisi bipartisan pembuat kebijakan Amerika Serikat mendukung masuknya tenaga kerja dan persyaratan lain yang tidak terkait dengan perdagangan dalam perjanjian perdagangan seperti FTAA. Penegakan hukum ketenaga kerjaan ini dimasukkan dalam teks FTA yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dengan Yordania dan Maroko. Namun beberapa pemimpin Amerika Latin itu menentang untuk memasukkan standar ketenaga kerjaan dalam FTAA. Asia Pasifik
ASEAN. ASEAN ini didirikan pada tahun 1967 sebagai organisasi kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggotanya. Secara individu dan kolektif, negara-negara ASEAN ini aktif dalam perdagangan regional dan global. Mitra dagang utama ASEAN ini termasuk Jepang, Uni Eropa, Cina, dan Amerika Serikat. Para pejabat ASEAN sendiri menyadari bahwa tujuan yang luas itu tidak cukup untuk membuat asosiasi tetap hidup. Meskipun negara-negara anggota ASEAN ini berdekatan secara geografis, mereka secara historis terpecah dalam banyak hal. Satu masalah adalah kebutuhan yang ketat untuk konsensus di antara semua anggota sebelum melanjutkan dengan segala bentuk usaha kerjasama. Kawasan perdagangan bebas ASEAN ini akhirnya menjadi kenyataan berkat kemajuan baru-baru ini dalam mencapai pengurangan tarif antar wilayah di antara 6 negara pendiri ASEAN. Singapura sendiri menyumbangkan lebih dari sepertiga aktivitas perdagangan Amerika Serikat dengan negara-negara ASEAN. Ekspor barang dagangan Amerika Serikat ke Singapura itu pada tahun 2012 mencapai 30,7 miliar dolar, sedangkan impor mencapai 20,6 miliar dolar. Singapura sendiri sangat dekat dengan tetangganya. Lebih dari 32% impor diekspor kembali ke negara-negara Asia lainnya. Upaya Singapura ini untuk membentuk masyarakat sipil telah membuat negara ini terkenal. Kejahatan hampir tidak ada berkat perlakuan kejam partai aksi rakyat terhadap penjahat yang telah lama berkuasa. Untuk menguasai pasar Jepang sendiri membutuhkan fleksibilitas, ambisi, dan komitmen jangka panjang. Jepang telah berubah dari pasar tertutup menjadi pasar yang sulit. Ada hambatan di Jepang dalam hal sikap dan hukum. Setiap organisasi yang ingin bersaing di Jepang itu harus berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi. Dalam banyak kasus, produk dan pemasaran itu harus disesuaikan dengan selera lokal. Kunjungan berulang dan sosialisasi ini lebih lanjut dengan distributor diperlukan untuk membangun kepercayaan. Pemasar juga harus menguasai sistem keiretsu dari aliansi perusahaan yang terjalin erat. Di sisi yang lebih ringan, perlu dicatat bahwa banyak barang kemasan konsumen yang dipasarkan di Jepang, termasuk barang yang tidak diimpor. Contohnya itu barang yang mencantumkan bahasa Inggris, Perancis, atau Jerman pada labelnya. Hal itu untuk menunjukkan citra kosmopolitan dan tampilan barat. Yang selanjutnya, perdagangan internasional pada Uni Eropa. Asal-usul Uni Eropa ini didapat pada saat penelusuran kembali ke Perjanjian Roma 1958. Tujuan negara-negara anggota Uni Eropa ini untuk menyelaraskan undang-undang dan peraturan nasional sehingga barang, jasa, orang, dan uang itu dapat mengalir dengan bebas melintasi batas-batas negara. Bukti bahwa ini lebih dari sekedar kawasan perdagangan bebas, serikat pabean atau pasar bersama, itu fakta bahwa warga negara anggota sekarang ini dapat dengan bebas melintasi perbatasan di dalam serikat. Uni Eropa sendiri mendorong pengembangan kumpulan tenaga kerja di seluruh komunitas. Itu juga mencoba untuk mengguncang mentalitas kantel Eropa dengan menurunkan aturan persaingan berpola setelah undang-undang antitrust Amerika Serikat. Masalah pemasaran di Uni Eropa sendiri, Komisi Eropa itu menetapkan arahan dan menetapkan
tenggat waktu untuk penerapannya berdasarkan undang-undang di masing-masing negara. Lingkungan bisnis di Eropa sendiri telah mengalami transformasi yang cukup besar sejak tahun 1992 dengan implikasi yang signifikan untuk semua elemen bauran pemasaran, dari segi produk, harga, promosi, dan distribusi. Perbandingan langsung harga di zona euro ini memaksa perusahaan itu untuk meninjau kebijakan harga. Tantangan pemasaran ini adalah mengembangkan strategi di mana untuk memanfaatkan peluang di salah satu pasar terbesar, terkaya, dan paling stabil di dunia. Oleh karena itu, perusahaan harus menilai sejauh mana mereka dapat memperlakukan kawasan itu sebagai satu kesatuan, dan bagaimana cara mengubah kebijakan dan struktur organisasi itu untuk beradaptasi dan memanfaatkan Eropa yang bersatu. Perluasan Uni Eropa sendiri juga akan berdampak pada strategi pemasaran. Misalnya pada Undang-Undang Keamanan Pangan di Uni Eropa itu berbeda dari yang ada di beberapa negara Eropa Tengah. Akibatnya Coca-Cola harus menunda peluncuran minuman olahraga Powerade dan produk minuman lainnya. Secara khusus, Undang-Undang Makanan Polandia dan Uni Eropa mewajibkan penggunaan bahan-bahan yang berbeda. Selain harmonisasi hukum, Uni Eropa yang sangat luas ini menawarkan banyak peluang. Misalnya Procter dan para eksekutif perjudian itu memperkirakan bahwa jika terjadi kekurangan di negara tertentu, mereka akan dapat mengalihkan produk tersebut dari satu pasar ke pasar lainnya. Satu studi kasus meneliti pendekatan yang digunakan oleh 3M Internasional, McDonald's, Philips Electronics, Henkel, Saatzacker AG, dan beberapa perusahaan lain yang beroperasi di Eropa Tengah. Konsumen dan bisnis di wilayah ini dengan penuh semangat itu merangkul merek global terkenal yang dulunya hanya tersedia untuk elit pemerintahan tertentu dan orang lain yang memiliki posisi istimewa. Studi ini menemukan standarisasi yang tinggi dari elemen program pemasaran, khususnya produk inti dan elemen merek sebagian besar tidak berubah dari yang digunakan di Eropa Barat. Perusahaan konsumen tersebut umumnya menargetkan segmen pasar kelas atas dan fokus pada citra merek dan kualitas produk. Pemasar industri sendiri berkonsentrasi pada peluang untuk melakukan bisnis dengan perusahaan terbesar di negara tertentu. Selanjutnya saya akan membahas perdagangan pada negara-negara di Timur Tengah. Terlepas dari keseragaman yang tampak ini, ada banyak perbedaan di antara negara-negara di Timur Tengah. Negara-negara di Timur Tengah sendiri tersebar di seluruh indeks kebebasan ekonomi yang dibahas. Di Bahrain itu menempati peringkat tertinggi dalam hal kebebasan. Selanjutnya disusul oleh beberapa negara Timur Tengah lainnya. Apalagi Timur Tengah ini tidak memiliki satu tipe masyarakat dengan kepercayaan, perilaku, dan tradisi yang khas. Setiap ibu kotanya dan kota-kota besar di Timur Tengah ini memiliki beragam kelompok sosial yang dapat dibedakan berdasarkan agama, kelas sosial, pendidikan, dan derajat kekayaan. Harga bisnis penggerak minyak di Timur Tengah ini harga bisnis penggerak minyak di Timur Tengah, 7 negara sendiri memiliki pendapatan minyak yang tinggi. Beberapa negara di Timur Tengah ini memiliki
suku cadangan minyak yang signifikan. Pendapatan minyak sendiri telah memperlebar jurang antara negara-negara miskin dan kaya di Timur Tengah. Dan perbedaan tersebut berkontribusi pada ketidakstabilan politik dan sosial di daerah tersebut. Arab Saudi sendiri sebuah monarki dengan 22 juta orang dan 25% dari cadangan minyak dunia yang diketahui tetap menjadi pusat terpenting di kawasan ini. Organisasi regional utamanya biasanya disebut sebagai Dewan Kerjasama Teluk untuk negara-negara di Timur Tengah. Biasanya itu disebut dengan GCC. Organisasi ini menyediakan sarana untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, dan kerjasama dalam segala urusan ekonomi, sosial, dan budaya. Menteri Keuangannya sendiri membuat perjanjian kerjasama ekonomi yang mencakup investasi, perminyakan, penghapusan bea cukai, harmonisasi peraturan perbankan, dan koordinasi keuangan dan moneter. Komite GCC ini mengkoordinasikan pengembangan perdagangan di kawasan, strategi industri, kebijakan pertanian, serta kebijakan dan harga minyak yang seragam. Tujuannya untuk membangun pasar bersama Arab dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan Asia. Masalah pemasaran yang ada di Timur Tengah sendiri itu pebisnis yang ada di sana cenderung masih menggunakan tawar-menawar yang sudah tertanam secara budaya, dan pengusaha yang berkunjung ke sana itu harus siap untuk melakukan beberapa tawar-menawar secara kuno. Keputusannya itu biasanya tidak dibuat melalui korespondensi atau telepon. Selain itu, pengusaha Arab melakukan bisnis dengan individu, bukan dengan perusahaan. Selain itu, sebagian besar kebiasaan sosial yang didasarkan pada masyarakat Arab ini banyak didominasi oleh laki-laki, karena di sana para wanita itu bukan bagian dari bisnis atau hiburan. Jadi di sana itu wanita tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis. Dalam hiburan pun juga begitu. Mereka hanya harus mentaati apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh para suaminya. Selanjutnya pembahasan di benua Afrika. Jadi orang Arab yang tinggal di Afrika Utara itu dibedakan secara politik dan ekonomi dari penduduk di bagian lain Afrika. 6 negara utara itu biasanya lebih kaya dan lebih berkembang daripada yang terletak di kawasan sub-Sahara dan mendapat manfaat dari sumber daya minyak yang besar. Timur Tengah dan Afrika Utara ini terkadang dipandang sebagai entitas regional yang dikenal sebagai MENA karena harga minyaknya itu sangat melonjak. Dana Moneter Internasional atau IMF telah mendorong para pembuat kebijakan MENA ini untuk menginvestasikan rezeki non-flow petrodolar dalam perbaikan infrastruktur sebagai cara untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar pemerintahnya di daerah tersebut bekerja untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pendapatan minyak dan tingkat bantuan publik. Dan di sana ada beberapa komunitas yang ikut andil dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu ada Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat atau ECOWAS. ECOWAS ini merupakan
Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat yang ditandatangani pada Mei 1975 oleh 16 negara dengan tujuan mereka mempromosikan perdagangan, kerjasama dan kemandirian di Afrika Barat. Organisasi ini memasang sistem komputer untuk memproses bea cukai dan statistik perdagangan dan untuk menghitung hilangnya pendapatan atau pendapatan akan akibat liberalisasi perdagangan antar komunitas. Yang selanjutnya ada Komunitas Pembangunan Afrika Selatan. Nah, Komunitas Pembangunan Afrika Selatan ini biasa disebut dengan SADC, dan komunitas ini menggantikan Dewan Koordinasi Pembangunan Afrika Selatan sebagai mekanisme di mana negara-negara yang diperintah hitam itu di kawasan itu dapat mempromosikan perdagangan, kerjasama dan integrasi ekonomi. Sasaran akhir SADC ini adalah Serikat Pabean yang berkembang sepenuhnya, dan Afrika Selatan dengan Uni Eropa ini menandatangani Trade Development dan Perjanjian Kerjasama atau TDCA pada tahun 2000. Perdagangan dua arah ini dan investasi langsung asing ini telah meningkat secara substansial sejak saat itu. Sejak saat itu anggota SADC lainnya prihatin bahwa pengaturan seperti itu memberikan basis perusahaan global Eropa untuk mendominasi benua. Selanjutnya masalah pemasaran di Afrika ini, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menandatangani Undang-Undang Pertumbuhan Peluang Afrika atau AGOA untuk menjadikan undang-undang dengan tema perdagangan bukan bantuan. Undang-undang tersebut dirancang untuk mendukung negara-negara Afrika yang membuat kemajuan signifikan menuju liberalisasi ekonomi. Perusahaan Afrika sendiri akan lebih mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan dari Bank Ekspor Impor Amerika Serikat. Kejaksaan juga merupakan langkah formal menuju kawasan perdagangan bebas Asia, Amerika Serikat, dan Afrika. Salah satu ketentuan utamanya, undang-undang tersebut memberikan produsen tekstil dan pakaian jadi di Kenya dan Mauritius akses gratis ke pasar Amerika Serikat itu hingga 3,5 miliar dolar dalam bentuk ekspor setiap tahun. Bab selanjutnya, akankah kemitraan perdagangan baru itu dapat mendorong pertumbuhan Timur Barat? Jadi di sini yang menjadi masalah utama di dalam perjanjian FTA dengan Amerika Serikat itu adalah tarif dan masalah budaya. Jika tarif dihapuskan, bahkan peningkatan kecil dalam perdagangan itu dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Tarif di sini hanyalah salah satu bagian dari gambaran. Berbagai jenis pembatasan non-tarif itu dapat menciptakan hambatan birokrasi yang mempengaruhi berbagai industri. Misalnya, Eropa telah memblokir impor produk pertanian yang dimodifikasi secara genetik seperti jagung dan kedelai. Masalah lain menyangkut pelabelan produk. Beberapa perusahaan makanan yang memasarkan produk susu di Amerika Serikat tersebut biasanya menggunakan istilah seperti Parmesan pada label mereka. Namun menurut Undang-Undang Uni Eropa, nama Parmesan ini hanya berlaku untuk keju susu sapi yang dikenal sebagai Parmigiano Reggiano yang diproduksi dengan menggunakan metode tradisional di wilayah Parma, Italia. Keju Italia sendiri memiliki simbol untuk Protected Geographic Indication atau PGI dan Protected Designation of Origin atau PDO. Satu-satunya bahan selain susu dalam Parmigiano Reggiano ini sejatinya adalah garam dan enzim. Sebaliknya,
Kraft 100% parutan keju parmesan ini mengandung bubuk selulosa yang fungsinya untuk tekstur yang halus, potasium sorbat atau pengawet dan bahan lainnya. Karena peraturan Uni Eropa sendiri, Kraft tidak dapat menjual kejunya di Eropa. Masalah kontroversial lainnya itu juga merupakan masalah budaya. Di beberapa bagian Eropa ada yang berpandangan bahwa ekspor budaya Amerika seperti film Hollywood misalnya membanjiri karya produser film lokal. Hal ini telah mendorong para pembuat kebijakan Eropa itu untuk menuntut pemotongan yang membebaskan industri tertentu dari fakta perdagangan. Di Prancis sendiri misalnya industri film itu menerima subsidi negara dan penyiar harus dikecualikan, dan penyiar itu harus mematuhi kuota untuk jumlah program yang berasal dari Eropa. Media digital juga akan dikecualikan. Jadi tidak mengherankan jika beberapa kritikus itu mencela usulan pahatan itu sebagai proteksionisme yang terang-terangan. Namun para pendukungnya percaya bahwa itu adalah cara yang sah untuk melestarikan keragaman budayanya. Yang terakhir, akankah euro bertahan? Sedangkan zona euro berjuang demi kehidupannya. Menyusul pertumbuhan yang sangat kuat di tahun-tahun awal abad ke-21 ini, masa-masa indah berakhir ketika satu demi satu ekonomi Uni Eropa itu menjadi korban krisis ekonomi global. Inti masalahnya adalah fakta bahwa selama bertahun-tahun beberapa negara mengalami defisit neraca yang berjalan sangat besar. Pemerintah sendiri kemudian mewajibkan untuk meminjam uang untuk menutup defisit tersebut. Meskipun menjadi anggota pasar tunggal Eropa, negara Uni Eropa sendiri sangat bervariasi dalam hal pola perdagangan dan kekuatan ekonomi. Di sebelah utara seperti Jerman merupakan ekonomi terbesar di Eropa. Sebagai kekuatan ekspor, PDB tahunan Jerman itu bisa melebihi 3,3 triliun dolar dan keseluruhan surplus perdagangan tahunannya sekitar 200 miliar dolar. Perusahaan Jerman sendiri menikmati produktivitas tinggi dan merupakan pesaing kuat di pasar global. Di utara, pasar tenaga kerja itu relatif fleksibel dan karyawannya itu biasanya menunjukkan sikap kerja yang kuat. Sebagai aturan umum, perusahaan di selatan kurang kompetitif dan peraturan ketenaga kerjaannya sendiri, pemerintah mempersulit pemutusan hubungan kerja. Negara-negara Eropa sendiri juga sangat bervariasi dalam kebijakan perpajakan dan pengeluaran mereka. Orang Jerman sendiri memiliki reputasi hemat. Sebaliknya, Yunani dan tetangganya di Eropa Selatan sana memiliki reputasi sebagai negara yang boros. Yang sudah saya katakan tadi, Yunani mereka mengekspor sangat sedikit dan ekonominya pun hanya 1/10 dari ukuran Jerman. Tapi Yunani sendiri bukan satu-satunya negara Eropa yang mengalami krisis. Ada negara lain seperti Irlandia, Spanyol, Italia, dan Portugal yang juga sangat berisiko. Seperti yang dikatakan oleh seseorang pengusaha Portugis, euro bagus jika Anda bepergian, tetapi tidak masuk akal untuk memiliki mata uang yang sama di negara seperti Yunani atau Portugal
seperti di Jerman yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat berbeda. Dihadapkan dengan defisit anggaran yang besar, para pemimpin Eropa ini telah dipaksa untuk melakukan reformasi ekonomi besar-besaran. Mereka telah melembagakan langkah-langkah penghematan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu bertujuan untuk mengendalikan anggaran pemerintah yang tidak terkendali. Putus asa untuk menopang ekonomi yang tertati-tati di ambang kehancuran, kepemimpinan Uni Eropa ini menyusun paket penyelamatan sekitar 750 miliar euro. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi pertanyaan kita akan lanjutkan pada perkuliahan manajemen pemasaran internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.